Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan membahas tentang trik atau kiat menghafal Quran, atau disebut juga dengan istilah tahfiz Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya adalah orang-orang yang mempunyai keutamaan dan pahala yang berlimpah, atau pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mendapatkan atau untuk bisa menghafal Al-Quran dengan baik, ada beberapa trik yang bisa kita lakukan. Kali ini kita akan mengambil dari singkatan kata tahfiz. T itu adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat dalam artian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama-tama yang harus diperhatikan oleh orang yang akan menghafal Quran adalah harus membulatkan tekad, harus membulatkan niat bahwa menghafal Al-Quran itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap pekerjaan itu diawali dengan niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah juga jelaskan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya. Maka seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi hafiz Quran atau menghafal Quran adalah ia mempunyai niat yang ikhlas, tidak semata-mata mengharapkan pujian orang, tidak semata-mata mengharapkan penghormatan, kewibawaan, atau berbuat ria dengan menjadikan Al-Quran sebagai perlombaan dan lain sebagainya. Maka ciri ikhlas itu dalam menghafal Quran diantaranya yang pertama bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam menghafal walaupun banyak menemui halangan dan rintangan. Yang kedua, selalu melanggengkan untuk membaca dan mengulang-ulang hafalannya. Ya. Kemudian yang ketiga, mengulang hafalan itu tidak hanya sekedar mau ada perlombaan saja atau khatam Al-Quran saja. Yang keempat, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Dan yang kelima, tidak menjadikan Al-Quran untuk mencari kekayaan dan kepopuleran. Itu yang trik yang pertama. Trik yang kedua adalah antusias, dalam artian yakin dan penuh semangat. Jadi untuk menghafal Quran itu kita harus yakin bahwa kita mampu untuk bisa menghafal, dan juga harus disertai dengan motivasi yang kuat, semangat, ya. Semangat yang kuat untuk menghafal Quran. Lalu yang ketiga itu adalah hati yang bersih. Jadi dalam menghafal Quran itu harus disertai dengan hati yang bersih. Sebab kalau ada di antara kita mempunyai hati yang kotor, mempunyai sifat yang kotor seperti iri, dengki, hasad dan lain sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi hafalan-hafalan kita. Maka hati ini harus bersih sehingga hafalan kita bisa terjaga. Kemudian yang ketiga adalah fokus. Jadi tidak berpindah-pindah, harus fokus kepada itu, ya, kepada hafalan kita. Jangan pindah ke bidang-bidang yang lain. Kemudian yang berikut itu triknya itu adalah istiqomah. Istiqomah dalam artian sabar dan disiplin diri. Jadi dalam menghafal Quran itu kita harus sabar, karena banyak
harus sabar mengulang-ulang hafalan, harus sabar memperhatikan ayat-ayat yang sama, ayat serupa. Dan dalam menghafal itu juga harus disiplin. Jadi seorang yang hafal Quran, ya, dia harus disiplin dan istiqomah dalam menambah hafalan. Harus gigih memanfaatkan waktu senggang, harus cekatan, kuat fisiknya, bersemangat tinggi, mengurangi kesibukan-kesibukan yang tidak ada gunanya seperti bermain dan bercanda gurau. Artinya bersungguh-sungguh dengan segenap kemampuan ketika masih mempunyai kekuatan, kesehatan dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi itu adalah istiqomah. Kemudian yang berikut itu adalah Z. Z itu dalam artian zuhud, tidak berorientasi dunia dan menghindari maksiat. Tidak berorientasi dunia itu tidak mengharapkan keduniaan, tapi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Zuhud ya. Dan menghindari maksiat. Sebab maksiat itu akan dapat menghilangkan hafalan kita dari apa yang telah kita hafal. Kemudian yang terakhir itu adalah harus disertai dengan doa. Jadi kegiatan kita menghafal Quran itu juga harus diikuti dengan doa. Jadi itulah diantara trik-trik menghafal Quran. Trik-trik menghafal Quran dari singkatan kata tahfiz. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.